Paman jangan mati. Kau satu-satunya laki-laki terakhir di keluarga kita. Satu-satunya laki-laki terakhir. Paman. 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 Hanya aku satu-satunya laki-laki yang tersisa. Bukannya aku sedang bernyanyi di KTV? Ini di mana? Nasib kita sangat menyedihkan. Semua laki-laki di keluarga sudah meninggal. Hanya paman yang tersisa sebagai satu-satunya laki-laki di keluarga. Satu-satunya laki-laki sekarang juga akan mati kelaparan. Bagaimana kita bisa hidup di masa depan? Paman. Paman. Apa ini? Sudahlah, ada makanan saja sudah bagus. Kamu harus menghargainya. Paman. Keluarga Zhang. Zhang Jing. Astaga. Aku terlempar ke masa kelaparan. Dan menjadi seorang pemalas yang tidak berguna. Paman. Syukurlah kau tidak mati. Kalau kau mati, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan pada kakakmu yang sudah meninggal. Lembut sekali. Paman. Sekarang adalah masa kelaparan kuno. 5 kakak laki-laki di keluarga sudah mati kelaparan. Hanya tersisa 5 kakak ipar yang cantik jelita. Dan seorang keponakan perempuan kecil, tekanan besar. Paman. Ini adalah persediaan makanan terakhir keluarga kita. Untukmu. Paman, cepat makan. Tadi kau pingsan kelaparan. Orang sebelumnya benar-benar brengsek, kakak ipar begitu baik padanya. Tidak tahu menghargai, sekarang aku yang datang. Aku akan merawat mereka dengan baik, membuat kakak ipar hidup bahagia. Roti ini keras seperti batu, aku makan semalaman. Gigiku hampir patah, tidak bisa dikunyah. Kalian ingin membuatku tersedak? Makan sendiri saja. Sekarang makanan langka, kalau aku tidak bicara kasar. Kakak ipar pasti tidak mau makan. Harus cari cara untuk mendapatkan makanan lain. Paman. Kakak ipar, paman tidak mau makan. Kita bagi saja rotinya. Tidak mungkin kita semua mati kelaparan, benar. Ini. Ibu, aku lapar. Kakak ipar, ayo kita bagi kue ini. Setelah makan, kita akan lebih bertenaga untuk bekerja dan mencari makanan. Baiklah. Dapur ini lebih bersih dari wajah. Setelah mencari lama, hanya menemukan setengah keranjang sayuran liar. Sayuran liar ini pasti tidak cukup untuk seluruh keluarga. Tapi sekarang tahun kelaparan, jangankan sayuran liar. Bahkan kulit pohon sudah habis dikunyah, mana ada makanan. Ini apa? Cincin ruang. Bagus. Tidak menyangka bisa menemukan makanan secepat ini. Sekarang kakak-kakak ipar tidak akan kelaparan lagi. Selamat, tuan rumah telah mengaktifkan ruang khusus. Di dalamnya ada mata air ajaib.
dan 50 hektar lahan subur. Tidak hanya punya ruang, tapi juga sistem. Sekarang tidak akan kelaparan lagi, aku akan coba di tempat lain. Bagaimana sistem ini bekerja? Hehe. Dengan sistem ruang ini, membuat kakak-kakak ipar kenyang. Bukan masalah besar. Adik ipar, kamu mau makan sayuran liar ini? Kakak ipar akan mencucinya dan merebusnya sebentar. Ini tahun kelaparan, tapi tubuh kakak ipar sudah cukup menakutkan. Entah nanti, ketika kondisi hidup membaik. Seperti apa kakak ipar akan berkembang. Kakak ipar, tidak perlu repot, sayuran ini serahkan padaku. Aku punya cara sendiri. Kamu memberikan semua sayuran liar, apakah kamu akan memberikannya lagi? Capita Hichui-Chui ITU? Icui-cui, tunangan asli tubuh ini. Ternyata tubuh asli bukan hanya pemalas, tapi juga jahat. Memberikan semua makanan keluarga kepada Hicui-cui. Hingga secara tidak langsung menyebabkan kakak-kakak lelaki mati kelaparan. Ini aku dan kakak ipar kelima cari seharian baru dapat. Hanya ini yang tersisa di rumah. Kakak ipar. Aku tidak akan memberikan sayuran liar kepada Hicui-cui. Aku sudah memutuskan, mulai sekarang. Aku tidak akan lagi mencari muka di depan Hicui-cui. Sekarang aku hanya ingin membuat kakak-kakak ipar hidup bahagia. Omong kosong. Kamu juga bilang begitu sebelumnya, tapi akhirnya, kamu tetap memberikan semua makanan keluarga. Capita Hichui-Chui ITU? Aku. Paman kecil, Miao-Miao bisa tidak makan. Tapi ibu dan bibi sudah lama kelaparan. Tolong jangan berikan makanan kita kepada orang lain. Miao-miao. Tidak bisa berubah dalam waktu singkat. Citraku di mata kakak-kakak ipar, sepertinya harus menggunakan cara itu. Pergi kalian semua, ini adalah rumah keluarga Sang. Aku yang berkuasa di sini. Kalau berani menghalangi lagi, kalian semua akan suruh pergi. Minggir. Kakak ipar, gimana nih? Di rumah sudah tidak ada makanan sama sekali. Lihatnya masih siang, adik kedua, adik keempat. Kalian pergi cari sayuran liar dulu. Nanti dia kasih sayurannya ke Hicui-cui. Kita bakal kelaparan lagi. Engerdi, Kita sudah baik banget sama dia. Kok dia nggak tahu berterima kasih sih? Menurut gue, dia emang jahat. Mending kita nggak usah pedulin dia lagi. diam. Sepupu kita mungkin nggak sempurna, tapi dia tetap keluarga kita. Kita harus merawatnya. Sudah, Xiao Chao. Bagaimanapun juga, dia adalah bagian dari keluarga Sang. Kita sabar lagi, mungkin suatu hari nanti dia akan mengerti. Sabar lagi. Sampai kapan? Sampai kita mati kelaparan? Bahkan jika kita mati kelaparan, itu sudah takdir kita. Mulai sekarang, kalau aku dengar lagi kalian mengatai sepupu kita. Jangan salahkan aku sebagai kakak ipar yang akan mengusir kalian. Maaf, kakak ipar. Sepupu, apakah kau benar-benar bisa mengerti? Beneran bisa menukar barang? Ini bagus. Dengan ruang dan sistem ini, kakak-kakak ipar nggak akan kelaparan lagi. Aku harus buru-buru cari sayuran liar lagi, tukar lebih banyak barang. Siapa ini? Berani-beraninya berburu diam-diam di sini. Woi, ini wilayahku. Siapa yang suruh kau berburu di sini? Dia itu Sang Ansheng. Bocah bodoh ini, dapat rezeki dari mana ya? Punya 5 kakak ipar cantik, tapi nggak sadar betapa beruntungnya. Nanti dia mati kelaparan, aku akan ambil alih 5 kakak iparnya. Semuanya akan jadi milikku. Buka matamu lebar-lebar. Aku kesini cuma buat cari sayuran liar. Kau cari sayuran liar? Siapa di desa ini yang nggak tahu? Kau itu pemalas, cuma bisa nyolong-nyolong. Menurutku, cari sayuran liar cuma kedok. Sebenarnya kau mau berburu diam-diam di sini, kan? Sang Ansheng, ini gunung sepi. Ngapain bagi-bagi wilayah? 5 kakakku sudah mati kelaparan. Sekarang tinggal aku sendiri. Sekarang kau masih menghalangiku di sini. Apa kau mau memaksaku sampai mati juga? Zhang Jing benar. Ansheng, kau nggak boleh memaksa orang sampai ke ujung jalan. Iya, setiap kali naik gunung sama dia, selalu diambil sebagian besar hasil buruan, bilangnya biaya perlindungan. Keterlaluan. Diam sini wah. Males aku ngomong sama kalian. Orang-orang yang tidak tahu terima kasih ini bicara sembarangan. Zhang Jing, kalau bukan karena aku buru-buru pergi berburu kelinci, lihat bagaimana aku menghajar kamu. Siapa yang menghajar, siapa belum tentu. Benih-benih ini bisa ditanam di ruang, disiram dengan air mata air ajaib. Seharusnya tidak lama lagi bisa makan sayuran segar.
Aku harus cepat pulang, kakak ipar mungkin sudah kelaparan. Kakak ipar, sayuran liar di gunung seberang sudah habis digali orang. Benar-benar tidak bisa ditemukan lagi. Tidak apa-apa, kalian istirahat dulu, besok aku dan si bungsu akan pergi ke tempat yang lebih jauh untuk mencari. Kakak kedua, kamu lihat adik laki-laki di gunung? Sama sekali tidak melihat. Aku pikir Tetapi bekas sayuran liar itu. kepada Hikui HMPH. Zhongjing, bukannya kamu bilang pergi ke gunung untuk menggali sayuran liar? Mana sayurannya? Sayuran liar memang tidak ada, tapi ada ini. Wah, beras. Beras. Akhirnya kita bisa makan nasi. Tak disangka hanya dengan 5 kg beras putih. Bisa membuat kakak ipar senang seperti ini. Terlihat betapa susahnya kakak ipar sebelumnya. Adik laki-laki, dari mana kamu dapat beras ini? Ini kakak ipar keduaku, ini kakak ipar keduaku. Adik laki-laki, dari mana asal makanan ini? Oh, ini disembunyikan ayah ibu dulu. Katanya untuk mas kawin hicui-cui. Aku pikir sekarang kita hampir mati kelaparan. Masih mikirin mas kawin apa bukan? Cepat keluarkan untuk dimakan. Nyawa lebih penting. Sudah kuduga, ayah ibu pasti menyimpan cadangan. Cepat masak bubur. Makanan ini benar-benar disembunyikan ayah ibu? Lalu ketika 5 kakaknya mati kelaparan, kenapa tidak dikeluarkan? Apakah dia benar-benar berubah? Kalian makanlah, makan lebih banyak. Ayo makan. Ada APA? Kalian mau kemana? Kenapa tidak duduk makan? Adik laki-laki, kami ini perempuan, tidak boleh duduk makan bersama. Budaya feodal membunuh orang. Kakak ipar, mulai hari ini, di rumah kita tidak ada perbedaan gender, makan bersama. Makan bersama, susah bersama. Adik laki-laki, apa yang kamu bicarakan? Ini aturan leluhur. Tidak bisa diubah. Ini harus mengubah pemikiran kolot mereka. Memang tidak bisa tidak menggunakan karakter asli ini. Kamu tidak dengar aku bicara ya? Ayo makan. Hei, kakak-kakak ipar, intinya satu kalimat, aku berjanji pada kalian. Kedepannya, aku tidak akan biarkan kalian kelaparan atau diperlakukan buruk lagi. Duduk dan makanlah. Adik ipar, ini benar. Sekarang adik ipar yang memimpin, kita semua harus mendengarkannya. Ambil kursi dan duduklah. Hei, ayo. Oh ya, kakak-kakak ipar, besok kita semua pergi ke gunung. Mari cari sayuran liar, aku menemukan tempat yang bagus. Sayuran liar sana. Kamu serius, adik ipar? Tentu saja serius, buat apa bohong? Adik ipar, aku juga mau ikut. Baik, Miao-Miao ikut juga, ya? Mari kita bagi tugas. Kakak ipar pertama dengan Miao satu grup, kakak ipar kedua dengan ketiga satu grup, kakak ipar keempat dengan kelima satu grup. Adik ipar, aku mau memetik sayuran liar yang paling besar. Miao-Miao yang paling hebat, hati-hati ya. Jangan lari terlalu jauh. Aku akan berhati-hati. Sayuran liar ini besar sekali. Aduh, tolong. Sepertinya suara kakak ipar ketiga. Hei kakak ipar ketiga, jangan bergerak, tunggu aku. Kakak ipar ketiga, kamu kenapa? Digigit ular. Aduh. Kakak ipar ketiga, itu ular berbisa. Racunnya harus cepat dikeluarkan. Hei, adik ipar, aku ini kakak iparmu, tidak pantas seperti ini. Di rumah hanya tinggal aku satu-satunya laki-laki.
Kamu tidak mau dengar kata-kataku? Lepaskan. Hanjing, kamu ini ngapain? Wanita ini kuat juga. Zhang Jing, dia itu kakak iparmu. Kamu berani macam-macam dengannya. Aku. Lawu, kamu ngomong apa sih? Aku baru saja digigit ular berbisa. Adik ipar yang membantu mengeluarkan racunnya. Kamu benar-benar ingin menyelamatkan Lana? Bukan bermaksud macam-macam. Lawu, kamu salah paham sama adik ipar. Adik ipar menyelamatkanku. Aku tidak percaya dia sebaik itu. Kakak ipar ketiga, obat ini bisa membunuh bakteri dan menetralkan racun. Semprotkan beberapa kali. Aduh, tolong. Sepertinya suara kakak ipar pertama. Adik ipar, cepat periksa. Kalau begitu kamu. Aku baik-baik saja. Ada Lawu di sini. Cepat pergi. Baik. Kakak ipar, kamu baik-baik saja? Adik ipar. Aku baik-baik saja. Kakak ipar juga baik-baik saja. Sang Ansheng, berani-beraninya kamu mengganggu kakak iparku? Kamu tidak ingin hidup lagi? Zhang Jing, kamu mau memberontak? Berani memukulku? Kamu percaya tidak kalau aku melaporkan ke pihak berwajib, biar kamu mati kelaparan di penjara? Nanti lihat siapa yang berani menghalangiku. Kamu penjahat yang melapor duluan. Terus kenapa? Aku juga bisa tidak melapor. Asalkan kamu ikut aku. Kamu. Lapor pihak berwajib? Atas dasar apa kamu lapor? Aku memukulmu itu pembelaan diri yang wajar, sedangkan kamu merayu wanita. Menurutku, kamulah yang pantas mendekam di penjara. Kamu mau menakut-nakuti siapa? Hanya kita bertiga di sini. Siapa yang bisa membuktikan aku merayunya? Kami semua bisa membuktikan, adik ipar, kamu laporkan saja ke pihak berwajib. Apa dia sedang membela kakak perempuan? Aku sial saja, kalian ikut dia, cepat atau lambat akan mati kelaparan. Nanti jangan minta aku menampung kalian. Tunggu. Kamu boleh pergi, tapi kelincinya harus tinggal. Atas dasar apa? Ini hasil tangkapanku sendiri. Kami bisa tidak melapor, tapi kelinci ini harus tinggal sebagai kompensasi. Baik, anak muda, kamu tunggu saja. Sekarang kita bisa makan daging. Adik ipar, kenapa kamu tidak melapor? Zhang Ansheng ini sudah berbuat jahat. Harus dihukum. Kakak ipar 5. Melapor memang bisa menghukum Zhang Ansheng. Tapi kalau dilapor, kakak ipar akan jadi bahan gunjingan orang. Tenang saja, Zhang Ansheng itu. Kita masih ada kesempatan untuk menghajarnya nanti. Xiao Wu, adik ipar punya pertimbangannya sendiri. Kita ikuti saja dia. Kamu yakin bukan karena takut pada Zhang Ansheng? Kakak ipar 5, tenang saja, masih banyak kesempatan untuk menghajarnya nanti. Ayo pulang dulu, kakak ipar ketiga masih terluka. Lausan, kamu terluka? Sudah tidak apa-apa, kakak ipar, digigit ular. Adik ipar sudah membantu mengeluarkan racunnya dan memberi obat herbal. Syukurlah, syukurlah. Tidak sangka adik ipar mengerti banyak hal, ayo kita pulang bersama. Ayo. Kakak, hari ini kita makan kelinci ini saja. Kalau tidak, nanti bisa busuk. Baik, terserah kamu. Setelah makan kali ini, tidak tahu kapan bisa makan daging lagi. Kakak-kakak, tenang saja, aku akan berusaha. Supaya kita bisa makan daging setiap hari. Oh ya, kakak. Hari ini kita jangan makan sayur liar, aku punya sayur segar. Masak bubur sayur. Sayur ini dari mana? Iya, dari mana? Sekarang tanah begitu kering, mana mungkin ada sayur? Kamu dapat sayur ini dari mana? Kalau aku bilang punya ruang sistem, mereka pasti ketakutan. Oh, siang tadi. Ketemu pedagang keliling yang mau tukar sayur liar dengan makanan. Masa sekarang ada pedagang seperti itu? Sayur liar tidak berharga. Makanan yang berharga, mana ada yang mau tukar dengan sayur liar? Iya, aku setiap hari cari sayur liar. Tapi tidak pernah ketemu pedagang seperti itu. Ini memang agak dipaksakan. Sudahlah, mungkin adik kita beruntung. Yang penting ada makanan. Lihatnya sudah sore. Ayo masak. San, kamu terluka. Istirahat dulu. Baik. Akhirnya aku bisa makan daging. Kakak benar, yang penting ada makanan. Semoga. Lain kali aku juga ketemu pedagang itu. Hello warga Zhang, kenapa kalian? Kamu ini. 5 kakak lelaki mati kelaparan. Tinggal kamu sendiri. Kalau tahu begini, aku tidak akan menikahkan anakku ke keluargamu. Lihat APA, kamu itu. Lainer mana? Aku akan bawa dia pulang. Kamu siapa? Zhang Jing Jenggang pura-pura tidak tahu. Lan Er di mana? Aku mau bawa dia pulang. Paman, jangan marah dulu, tenang. Pergi sana. Siapa pamanmu? Ayah. Kenapa ayah datang? Kenapa?
Kalau tidak datang, kamu sudah mati kelaparan. Ayo pulang dengan aku. Ayah, aku tidak mau pulang. Di sini baik-baik saja. Iya, Paman San, jangan buru-buru. Mungkin ada salah paham. Salah paham apa? Seluruh desa sudah tahu. Kamu bawa 5 kakak perempuan cari sayur liar di gunung. Kalau ada sisa makanan, mana mungkin carry sayur liar. Ayah, you can bet it too. You can bet it to APA. Awalnya aku ingin menikahkanmu dengan keluarga Sang. Keluarga mereka makmur, hidupmu tidak akan susah. Sekarang hanya tersisa pria tampan ini yang memimpin. Mana ada kehidupan enak? Ayo pulang. Ayah, aku tidak mau pulang. Apa yang keluarga Sang berikan padamu sampai kamu begitu setia di sini? Membuatmu mati-matian bertahan di sini. Ayah San Lander ini sangat menyayangi anaknya. Yang bisa disalahkan hanya reputasi burukku di kehidupan sebelumnya. Hah, ulurkan tanganmu. Ayah, pukullah aku. Tapi aku tidak akan pulang. Ayah, ini? Aku dan ibumu sudah menduga kamu tidak mau ikut pulang. Jadi kami menyiapkan sedikit bahan makanan. Kamu adalah anakku. Mana mungkin aku membiarkanmu kelaparan di sini? Simpan baik-baik makanannya, jangan sampai diambil orang. Ayah, kami tidak bisa menerima makanan ini. Benar, Paman San, kami punya persediaan makanan. Kakak ipar tidak akan kelaparan, tidak perlu memberi. Lagi pula sekarang, setiap keluarga sedang susah, lebih baik makanan ini dibawa pulang saja. Giant Cow, kalau memang punya makanan, kenapa kalian memetik sayuran liar? Paman kecil. Kakek San, kami benar-benar punya makanan. Kemarin kami bahkan makan daging kelinci. Sungguh tidak perlu memberi kami makanan. Benar-benar tidak perlu. Zhang Jing, kau benar-benar tidak tahu malu. Apa kelinci itu kau yang tangkap? Berani-beraninya membual di depan Paman San. Sang Ansheng, untuk apa kau datang? Miau miau, baik, masuklah ke dalam rumah. Ibu, orang jahat datang. Ibu. Dasar anak ini. Coba kau hina dia lagi, jangan salahkan aku tidak berbaik hati. Jadi bagaimana? Sudah makan kelinci tangkapanku? Merasa sudah bisa menghidupi keluarga? Mau berkelahi, ya? Ah, lebih baik aku tidak ikut campur dalam kekacauan keluarga Sang ini. Nah, simpanlah makanan ini. Beberapa waktu lagi ayah akan datang menengokmu. Kalau kehidupan di keluarga Sang sudah tidak bisa dipertahankan, pulanglah. Ayah pergi dulu. Ayah. Paman San, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan, Paman San. Wah, kakak ipar, jangan menangis. Wajah cantikmu. Kalau menangis jadi tidak cantik. Sang Ansheng, jauhi kakak iparku. Kalau kau berani menyentuhnya lagi, jangan salahkan aku tidak berbaik hati. Anak ini kok kuat banget ya tangannya. Rasanya setelah minum air mata air ajaib di ruang itu, tubuhku jadi lebih kuat dari sebelumnya. Sang Jing, aku ini sepupumu. Kamu berani memperlakukanku seperti ini, percaya nggak? Sang Ansheng, kamu masih berani datang. Kalian jangan tidak tahu diri, sudah makan kelinciku. Masih berani melawan pakai pisau. Sang Ansheng, kamu tidak diterima di sini. Cepat pergi. Tidak diterima ya. Lihat ini apa. Kakak ipar, ini ayam hutan. Gimana kakak ipar, kejadian kemarin nggak aku permasalahin. Hari ini kasih kesempatan lagi buat milih, pikir baik-baik ya. Kalau ikut aku, urusan makan nggak usah khawatir lagi. Pergi. Shen Xionyang, jangan carry masalah. Nggak mau enak mau susah, aku kasih kesempatan sudah. Kamu lebih baik mati kelaparan daripada jadi wanita aku ya. Sang Ansheng, waktu kamu sedikit demi sedikit. Merebut tanah suamiku. Aku sudah tahu siapa dirimu, lebih baik mati daripada ikut kamu. Bagus punya nyali. Nggak mau ikut, banyak yang mau. Siapa yang ikut aku, ayam hutan ini buat dia. Lagi pula beras di rumahku banyak. Kalian ini benar-benar tidak tahu terima kasih. Kak Ansheng, aku mau. Kak Ansheng, aku mau. Aku mau ikut kamu. Loh ini bukan cuy-cuy ya. Kak Ansheng. Ini kan tunangan aslinya. Hi Cui Cui, maksudmu APA. Kamu kan tunangan paman, jangan asal ngomong. Kalian dan Sang Jing aja hampir mati kelaparan. Masih mikir nikah, kalau aku masuk keluarga kalian. Tambah satu mulut lagi. Sayur liar yang kalian kumpulin cukup nggak? Laju pila. Sang Jing ini pemalas. Kalau aku nikah ke sini, sama aja nunggu mati bareng. Aku nggak sebodoh itu. Hi Cui Cui, kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Dulu kalau bukan paman yang ngasih makan keluarga kalian tiap hari, kamu sudah mati kelaparan, nggak ada hari ini, kamu ini durhaka. Terus gimana? Memang dia pernah bantu. Tapi aku nggak bisa bayar budi dengan nyawaku. Lagi pula cuaca begini, nggak tahu sampai kapan kekeringan. Rumah Kak Ansheng ada makan ada minum.
Kenapa aku harus menunggu mati di rumahmu? Hicui-cui, kamu kakak ipar. Kalian bisa terus hidup bersama si pemalas ini. Musim kemarau masih panjang, entah berapa lama kalian bisa bertahan. Hicui-cui, orang yang tidak tahu berterima kasih sepertimu. Aku sama sekali tidak tertarik. Semoga kamu ingat. Pilihanmu hari ini, jangan sampai menyesal. Aku menyesal? Zhang, aku bertahu kamu. Aku tidak akan menyesal. Justru kamu. Jangan sampai hampir mati kelaparan baru mencari aku. Cui-cui memang bijak, ayo pulang. Kakak akan masak ayam hutan untukmu. Sang Ansheng bisa berburu. Kenapa aku tidak bisa? Lagi pula aku bisa beli peralatan berburu di toko sistem. Kesempatan berhasilku pasti lebih tinggi dari mereka. Adik ipar. Aku tahu kamu sudah berkorban banyak untuk Hicui-cui. Tapi kalian memang tidak cocok. Laki-laki sejati harus bisa melepaskan. Jangan sedih, adik ipar. Hicui-cui ini tidak layak dapat pengorbananmu, apalagi membuatmu sedih. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Jangan-jangan kamu mau kasih. Waduh kakak ipar, kalian salah paham. Mana mungkin aku sedih karena Hicui-cui. Aku sedang berpikir bagaimana cara berburu di gunung. Makan sayur terus. Bagaimana kakak ipar bisa gemuk? Dasar kamu ngomong apa sih? Ya adik ipar, di zaman sekarang bisa makan sayur saja. Sudah syukur. Berburu itu berbahaya. Keselamatanmu yang paling penting. Tenang kakak ipar, aku pasti akan kasih kalian makan daging. Tapi adik ipar, kamu belum pernah berburu, bisa tidak? Tenang kakak kedua, dulu pernah ikut kakak naik gunung beberapa kali. Belajar sedikit. Lagian semua ada pertama kalinya. Aku dengar kata orang desa, di gunung ada babi hutan yang bisa menyerang. Kamu harus hati-hati. Iya kakak ketiga, aku akan berhati-hati. Sudah waktunya tidak siang, aku harus cepat ke gunung. Miao, ambilkan keranjang untuk paman. Pintar ya, tunggu paman pulang, nanti bawa daging, oke? Aku pergi dulu kakak ipar, tunggu aku pulang ya. Kakak pertama, tidakkah kamu merasa adik ipar berubah? Seperti orang yang berbeda. Ayah, sejak dia pingsan dan sadar kemarin. Seperti orang yang benar-benar berbeda. Kamu pikir, apa jaga kesurupan? Ih, jangan ngomong begitu. Mungkin dia hanya tiba-tiba menjadi dewasa dan sadar. Dia yang malas begitu, siapa tahu bisa bertahan berapa lama. Semua sudah siap, tinggal menunggu mangsanya. Ayam-ayam ini bisa dimasukkan ke dalam ruang untuk dipelihara. Nanti daging bisa terus tersedia. Telur-telur ini bisa jadi lauk malam ini. Aku akan periksa perangkap lagi. Wah, lihat siapa ini? Bukankah ini sepupuku? Kenapa? Kamu datang cari sayuran liar? Kak Ansheng, lihat. Dia bawa busur panah juga. Dia bawa busur panah. Dia mau berburu? Pergi. Ambil keranjangnya, lihat apa yang dia dapat. Kak Ansheng, ada telur. Kembalikan padaku. Telur jelek saja kamu anggap harta. Zhang Jing, kamu memang tampan. Ke gunung cuma dapat beberapa telur jelek. Kalian juga kan tidak dapat apa-apa? Aku kasih tahu, waktu aku berburu. Kamu masih pakai celana bolong. Kalau begitu, kita urus masing-masing, jangan saling ganggu. Kembalikan telurku. Aku mau pergi. Mau pergi boleh, telurnya tinggalkan. Kenapa? Tidak terima? Ambil sendiri kalau berani. Mau berkelahi? Aku kasih tahu. Ini Wai Liao. Telurmu aku sita. Anggap saja bayar uang perlindungan. Dan mulai sekarang, apapun yang kamu dapat, harus bagi setengah dengan aku. Kamu bilang begitu sama saja memotong jalan hidup orang. Aku sudah kasih kamu jalan, suruh kamu serahkan kelima kakak iparmu. Kamu tidak setuju, malah para wanita itu membantumu melawanku. Aku akan potong jalan hidupmu. Kamu cari pukul ya? Zhang Jing, kenapa? Aku sudah lama tidak suka padamu. Manfaatkan kesempatan ini untuk memberimu pelajaran. Ayo, pukuli sampai dia menyerah.
Masih mau lanjut? Kamu lihat aku apa? Ayo, serang. Kalau kamu kalahkan dia, semua telur ini jadi milikmu. AO. Tidak bisa, Kak Ansheng. Aku tidak bisa melawannya. Entah dari mana dapat tenaga sekuat itu. Tunggu dulu. Begini saja, telurnya kamu ambil. Aku tidak mau berkelahi, biar orang tidak bilang aku mengganggumu. Begini, kita bertaruh. Yang kalah harus kasih bahan makanan untuk sebulan, setuju? 1 bulan persediaan makanan, tidak diambil sia-sia. Kamu mau bertaruh apa? Kita bertaruh siapa yang bisa menangkap lebih banyak hari ini. Aku merasa pasti ada yang tidak beres di sini. Tapi persediaan makanan sebulan memang bukan jumlah kecil. Lagi pula aku masih punya ruang, taruhan ini pasti menang. Ditambah kalau aku bisa menangkap lebih banyak darinya. Reputasiku di desa mungkin bisa membaik. Sudahlah, neraka pun aku akan terjang. Bertaruh atau tidak? Cepat. Baik, aku bertaruh. Sang Jing, kamu masih hijau dalam berburu. Kali ini, kamu pasti kalah. Babi hutan suka sekali dengan aroma daun ini. Zhang Jing, Aku akan membuatmu mati digigit babi hutan hari ini. Jangan bicara terlalu cepat, siapa yang kalah belum tentu. Di gunung ada babi hutan pemakan manusia, saudaraku. Kamu hari-hari ya. Apa ini karena babi hutan? Aku ingat di sekitar sini masih ada perangkap lainnya. Seharusnya masih ada hasilnya. Paman Castle tidak pulang semalam. Kau kakak pergi mencari mereka. Sampai sekarang belum kembali, jangan-jangan ada masalah. Tidak, aku harus mencari mereka. Lan Er sendirian di rumah. Kakak Sheng, kemarin anak itu masih melawan kita. Maka hari ini barang-barang di halaman ini. Semuanya milik kita kan? Kalian nanti cari dengan teliti. Sang Jing bicaranya begitu keras. Pasti menyimpan banyak barang. Ayo cepat-cepat. Kalian tidak boleh semena-mena. Kalian ini perampok. Bagaimana? Terang-terangan mulai merampok. Apa kita bantu saja? Di rumah hanya Lan Er sendirian. Kasihan sekali. Kamu. Jangan ikut campur. Zhang Jing ini pemalas. Hidupnya bergantung pada beberapa kakak iparnya. Menurutku, dia dan Sang Ansheng sudah berkomplot soal makanan. Kamu juga benar. Katanya Sang Jing ini tidak pernah peduli pada kakak iparnya. Tanah keluarga diberikan ke Sang Ansheng. Bisa jadi ini mau menukar harta terakhir untuk makanan. Kalian semua berhenti. Berhenti. Kakak ipar akhirnya datang. Xiunian, kamu pulang pas banget. Cepat bersih-bersih dan ikut aku pulang. Zhang Ansheng, dasar sialan. Dulu kamu sudah merebut anak kami. Sekarang mau apa lagi? Sekarang malah terang-terangan mau merebut orang? Xiao Tao, aku suka sifat galakmu. Tapi ucapanmu terlalu kasar. Apa maksudnya merebut? Itu kan Sang Jing yang kasih sendiri ke aku. Sekarang kelihatan baik, siapa tahu nanti demi sesuap nasi. Dia akan menyerahkan kalian satu persatu ke aku. Iya, kalian cepat bersih-bersih. Ikut kakak Ansheng, biar nggak repot. Pindah-pindah terus. Zhang Ansheng dasar binatang. Menghina kau kakak ipar, sekalapan kami mati. Nggak akan ikut kamu, tunggu adik ipar pulang. Dia nggak akan membiarkanmu. Jujur saja, Xiuniang. Sang Jing, dia nggak akan kembali. Sudah jangan berharap lagi. Apa maksudmu? Ini baju adik ipar. Xiao Jing yang kalian rindukan. Sudah meninggal. Salakian Zhang Jing. Dasar orang ini melawan kami, sampai dapat nasib begini. Sia-sia saya. Time kalian. Sang Jing pasti akan kembali. Iya, adik ipar pasti kembali. Zhang Jing, benarkah kamu akan kembali? San Lan Er, jangan bohongi diri sendiri. Aku kasih tahu, kemarin di gunung. Kami lihat babi hutan, kalau lapar bisa makan apa saja. Iya, sekarang babi hutan juga kelaparan. Kalau sudah gila, 3 orang belum tentu bisa mengalahkan. Menurut kalian, Sang Jing yang pengecut ini bisa lawan babi hutan? Tentu nggak bisa. Tidak, gimana ini? Adik ipar benar-benar dimakan babi hutan. Pantasan Sang Jing semalaman nggak pulang. Mungkin benar ketemu babi hutan, dengar-dengar babi hutan ini. Berkeliaran berkelompok, satu saja susah dilawan. Apalagi sekelompok. Menurutku sih Sang Jing ini kayaknya nggak bakal selamat. Kalau gitu keluarga Sang sudah nggak ada lagi. Tinggal beberapa janda di zaman sekarang. Nggak ada yang menopang, gimana bisa hidup? Xiuniang Sang Jing sudah meninggal.
Kalian berjaga-jaga untuk keluarga Sang. Apa gunanya? Lebih baik cepat-cepat membereskan barang-barang. Ikut aku pulang. Kalian setuju kan? Benar. Sang Jing sebelumnya bilang, suruh kalian ke rumahku, jadi pembantuku. Sekarang Sang Jing sudah meninggal. Kalian kehilangan sandaran, lihat kecantikan kalian. Jadi pembantu sayang sekali, lebih baik. Ikut aku pulang jadi selir. Layani aku baik-baik, jamin hidup mewah. Buang! Dengar, meski kami kelaparan, takkan ikut kau. Jangan mimpi. Jangan mendekat. Kakak ipar benar, berani mendekat. Aku lawan kau. Xiao Tao. Kalian perempuan, jangan paksa nasib. Karena kalian menikah ke keluarga Sang, sudah jadi keluarga Sang. Sekarang Sang Jing dan 5 kakaknya sudah meninggal, aku sebagai sepupu. Menerima kalian wajar. Aikit Mirka. Jangan mendekat. Apa maumu? Jangan sentuh. Aku tangani ini. Berhenti. Siapa berani sentuh kakak iparku? Panah berikutnya di dahimu. Paman kecil, kau baik-baik saja. Syukur, dia benar-benar kembali. Ibu suruh aku tunggu di pintu desa. Lihat, benar ketemu. Miau-miau paling hebat. Paman kecil, Dia tidak mati. Zhang Jing. Kau tidak tapi Bobby Hutton? apa yang terjadi? Tadi Sang Ansheng mereka bilang Sang Jing sudah mati. Ini tidak APA. Lihat Bobby Hutton ITU. Dibawa ke sini, hanya patuh padanya. Kudengar babi hutan gunung ganas sekali. Wah, Sang Jing ini tampak lebih hebat. Zhang Jing sanggup berbakat. Babi hutan itu, beberapa orang tak bisa tangkap. Ada yang terluka, dia sendirian. Bisa bawa pulang babi hutan hidup-hidup. Hidup mereka membaik, daging babi ini bisa dimakan lama. Kakak ipar, kalian baik-baik saja? Baik-baik saja. Kakak ipar, tenang, orang yang mengganggu kalian. Aku tidak akan melewatkan satupun. Waduh kak, ini Sang Jing. Sepertinya terlihat berbeda dari sebelumnya. Masih bisa menang gak? Ayah kak, mending minta maaf aja, pergi. Luka yang dia berikan waktu itu masih terasa sakit. Kalau enggak, kita pasti rugi besar. Pergi apaan? Kita berapa orang? Takut sama dia sendirian? Kalian semua, lebih baik berlutut dan minta maaf sama kakak iparku. Kalau enggak, jangan harap bisa pergi. Dan kamu, Sang Aceh, jatah makan sebulan, besok harus sampai di rumahku. Kamu bilang ini hasil tangkapanmu ya? Aku rasa cuma dapat sisa-sisa pemburu tua, mau nipu jatah makanku. Kamu ini penipu licik. Waduh, ternyata cuma dapat sisa-sisa. Sudah kuduga, Sang Jing ini. Kapan jadi sehebat ini? Ternyata cuma dapat sisa-sisa. Sang Jing, jangan pura-pura. Kita tahu kemampuanmu sebenarnya. Denggarja. Mau nipu jatah makanku? Mimpi. Sang Anjeng, kalian memang gak kapok sebelum lihat peti mati. Sudah kuajari sekali di gunung. Masih nggak ingat? Kalian bahkan lebih buruk dari itu. Zhang Jing, APA maksudmu? Dapat babi hutan dikira jagoan. Mau ambil jatah makanku? Jangan harap. Jadi, mau ngeles ya? Sang Jing, lebih baik jangan. Lawan Sang Ansheng dan kawan-kawannya. Dia punya hubungan dengan preman desa sebelah. Kamu nggak bisa menang. Ayah, Zhang Jing. Nanti kamu nggak bisa lindungi kelima kakak iparmu. Bisa-bisa nyawamu sendiri taruhannya. Zhang Jing, aku sarankan kamu cepat. Berlutut minta maaf, dan serahkan kelima kakak iparmu. Dengan kedua tangan, aku akan ampuni nyawamu. Adik, kami yang merepotkanmu. Aku akan minta maaf. Ah, Kak, aku sudah janji. Akan membuat kalian hidup bahagia. Tidak akan biarkan kalian tersakiti lagi. Sengaja melawan ya? Ayo, teman-teman. Dengar, hari ini kamu harus menyerahkan semua jatah makan di rumah, plus babi hutan ini. Kalau enggak, tunggu saja. Sang Aceh, oh babi hutan? Boleh. Asal kamu bisa ambil sendiri. Sang Jing, kamu mau apa? Mau babi hutan ya? Ambil sendiri. Kakak, Sang Jing pasti nggak berani ambil. Dia cuma pecundang kecil, masa mau panah kita? Kita berapa orang masa nggak bisa lawan dia? Eo serang. Sang Ansheng, mau lari kemana? Zhang Jing, aku minta maaf, aku minta maaf. Madala kau. Ya ampun, Paman, sejak kapan? Diam-diam belajar memanah? Jitu banget, luar biasa. Pantasan Paman bisa dapat babi hutan sebesar ini. Paman hebat banget.
Zhang Ansheng, ngomong-ngomong aku harus berterima kasih. Berkat kau yang oleskan ramuan pengundang babi hutan. Di badanku, mau sakiti aku pakai babi hutan. Kalau enggak, mana mungkin aku bisa dapat babi hutan? Zhang Ansheng, niatmu benar-benar jahat. Sebagai kakak sepupu, nggak bantu adik saja sudah keterlaluan. Masih tega menjebak adikmu, brengsek. Gore, kalau aku mau celakakan kau, mana mungkin kau masih bisa berdiri di sini? Kalau berani lagi, aku laporkan ke petugas atas fitnahanmu. Ngawur atau enggak, kau sendiri yang tahu. Tapi hari ini soal. Kau mengganggu kakak iparku. Kalian semua harus bertanggung jawab. Paman, Zhang Ansheng ini punya hubungan dengan preman. desa sebelah, kalau kita bentrok langsung, akhirnya sama-sama rugi. Menurutku, Masalah ini lebih baik dipikirkan matang-matang. Iya, Paman. lagi pula kita ini, kayak semut melawan gajah. Baiklah. Aku dengar saran kakak ipar, ini gak perlu buru-buru, dipikirkan dulu. Akan kubalas dendam nanti. Sang Ansheng, hari ini melihat wajah kakak iparku, aku maafkan kau. Tapi soal taruhan kita, kau harus bayar. Kalau enggak, kita berdua bakal hancur. Lihat siapa yang lebih kuat. Boleh. Besok aku antar. Paman hebat banget. Sudah lama aku nggak makan. Daging sebanyak ini. Paman, sejak kapan diam-diam belajar memanah? Ini luar biasa banget. Aku janji akan melindungi kalian. Dan memberikan hidup yang lebih baik, janjiku pasti kutepati. Paman, sekarang kau benar-benar berbeda, bisa berburu. Dan tadi bahkan berani membela kami. Tadi Zhang Ansheng sampai sedikit takut padamu. Aku harap kamu bisa selalu seperti ini. Kakak ipar, dulu aku belum mengerti. Sekarang keluarga ini tidak ada laki-laki. Aku harus bertanggung jawab untuk merawat kalian semua. Adik ipar, bagus sekali kamu bisa berpikir seperti itu. Sekarang kakak-kakak ipar bisa berharap padamu. Kakak ipar, tanpa kalian. Keluarga ini sudah hancur sejak lama. Sekarang aku hanya ingin membalas kebaikan kalian. Tenang, aku pasti. Tidak akan membiarkan kalian hidup susah seperti sebelumnya. Aku akan memastikan kalian makan daging setiap hari. Wah, bisa makan daging setiap hari. Bicara manis, baru saja bilang ketemu Hicui-cui. Langsung berubah. Daging siapa yang dimasak ini? Wanginya enak sekali, aroma dagingnya. Sepertinya baunya berasal dari rumah Zhang. Miao miao. Miao miao. Katakan padaku apa yang kamu makan kira-kira ini. Aku akan memberimu ini. Aku tidak mau. Ibu bilang tidak boleh makan sembarangan dari orang asing. Lagi pula kamu jahat, suka mengganggu paman kecil. Aku tidak mau. Hicui-cui, kamu ngapain? Nyau-nyau, ceritakan pada paman kecil apa yang terjadi. Paman kecil, dia memanggilmu pemalas dan bilang kalau aku sudah besar nanti. Kamu akan menjualku sebagai pelayan. Nyau-nyau tidak usah takut. Paman kecil tidak akan menjualmu. Tunggu beberapa waktu lagi. Paman kecil akan membangunkanmu rumah baru. Akan menjadikanmu nyonya besar keluarga Zhang. Setuju? Zhang Jing, omonganmu seperti itu. Mana pula anak Castle juga tidak malu. Lihatlah, pagar rumahmu hampir roboh, makan saja susah. Masih bisa berbicara besar di sini. Untung dulu aku tidak menikah denganmu. Kalau tidak, mungkin aku sudah mati kelaparan di gubuk reot ini. Hicui-cui, aku malas berdebat denganmu sekarang. Cepat pergi. Zhang Jing, kamu benar-benar berubah. Berani bicara seperti itu padaku. Adik ipar, ada apa? Ada APA? Apa yang terjadi? Hicui-cui, Kamu mau apa? Ternyata. baru lihat Hicui-cui, dia langsung berubah. Kamu pikir aku mau datang? Aku hanya lewat sini. Lihat si anak kecil ini kelaparan. Baik hati memberinya roti kukus, tapi dia tidak tahu terima kasih. Keluarga kalian memang nasibnya orang kelaparan. Apa yang kamu omongkan, Hicui-cui? Jaga mulutmu. Adik ipar kami, laki-laki yang benar-benar mampu tidak akan membiarkan kami kelaparan. Jangan banyak omong kalau memang mampu. Kalau memang jagoan. Tunjukin sesuatu yang bagus dong. Adik ipar. Laosan, Laosi, Lao, sop tulang babinya sudah matang. Gurih banget. Kok bisa begini? Tidak mungkin. Aku cuma pergi ke kota beberapa hari. Pulang-pulang keluarga Zhang sudah berubah total. Adik Hi, sudah lama berdiri ya? Jangan-jangan. Juga ngiler sama sop tulang babi ini. Sayang sekali, adik kami bilang sop tulang babi ini. Khusus untuk menguatkan badan Miao Miao. Anak kecil kan lagi masa pertumbuhan, tidak boleh telat. Aku ikut Zhang Ansheng. Sekalipun tidak pernah makan daging. Zhang Jing dulu selalu nurut sama aku. Sekarang kalau aku mau makan daging, pasti dia tidak akan nolak. Zhang Jing memang sudah jadi orang sukses.
Sudah kubilang kan, Zhang Jing. Tidak mungkin terus-terusan malas begitu. Pasti ada saatnya dia berhasil. Zhang Jing, lihatlah pertemanan kita dulu. Biarkan aku mencicipi sedikit. Bukannya kamu bilang, keluarga kita ini para pelahap? Sekarang kok malah mau menjela? Kakak kepar. Lagian aku ini kan. Tunengan Zhang Jing. Masa tega lihat aku kelaparan? Hicui-cui. Jangan lupa, kamu sendiri yang bilang tidak mau menikah denganku. Sekarang lihat keluarga kami hidup enak. Baru ingat kalau kamu tunanganku. Sekarang cuma satu kataku untukmu, minggir. Apa aku salah dengar barusan? Dia menyuruh Hicui-cui pergi. Adik benar. Makanan adik kita hanya untuk keluarga sendiri. Adik Hi, kalau memang mau cari makan, silahkan ke rumah Zhang Ansheng. Jangan kurang ajar. Kamu yang kurang ajar. Kamu memaki-maki di rumah kami, masih berani minta makan di sini. Kalian cuma menantu keluarga Zhang. Bukan ibunya. Zhang Jing saja belum bicara. Putaran mana yang Anda dapatkan? Zhang Jing. Aku tahu kamu masih sayang aku. Aku lapar banget. Sudah lama tidak makan daging. Zhang Jing, kalau kamu kasih aku cicip sedikit. Aku janji akan hidup tenang bersamamu. Zhang Jing dulu selalu nurut sama aku. Kalau aku merengek seperti ini, pasti dia tidak tega nolak. Hicui-cui, dengarkan baik-baik. Perkataan kakak-kakak iparku adalah perkataanku juga. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Bahan makanan yang kuberikan sebelumnya, anggap saja kuberi ke anjing. Cepat pergi. Keluarga Zhang tidak menyebutmu. Apa dia benar-benar berubah, Zhang Jing? Masih ada banyak waktu ke depan, kita lihat saja nanti. Adik Hi, hati-hati di jalan. Tidak usah diantar. Kakak ipar 5, kamu ini. Mengingat kamu tidak mengecewakan kakak ipar, malam ini aku akan melayanimu. Melayani? Melayani apa? Kakak ipar. Yang kamu maksud melayani adalah membantuku cuci kaki? Kamu dasar anak nakal. Apa yang kamu pikirkan? Tidak. Aku tidak memikirkan apa-apa. Miao sudah tidur, adik ipar. Kita tidak bisa terus mengandalkan berburu. Tanaman di desa kita sudah mati karena kekeringan. Sudah ada beberapa orang yang mati di desa, ya? Katanya ada beberapa orang lagi yang mati kelaparan di desa. Stok makanan kita masih cukup, tapi akhirnya akan habis juga. Lalu bagaimana nanti? Di ruang itu ada banyak sayuran, biji-bijian, dan ayam hutan. Tapi dengan kekeringan seperti ini, jika muncul terlalu sering, itu akan terlalu mencolok. Aku bisa beli di toko. Beberapa benih kacang tanah yang tahan kekeringan untuk ditanam. Dengan begitu kita punya makanan dan tidak mencurigakan. Tenang saja. Kakak ipar, jangan khawatir, masalah makanan biar aku yang atasi. Kamu bilang ini namanya apa? Kacang tanah? Benar, kacang tanah. Aku tidak sengaja menemukannya di gunung. Tanaman ini sangat tahan kekeringan. Jika kita tidak menanam gandum, tapi menanam kacang tanah, kita akan cepat panen. Tidak menanam gandum, bisa tidak ya? Kakak-kakak ipar. Bisa atau tidak, kita coba saja. Lagi pula, menanam gandum juga tidak bisa hidup. Lebih baik coba ini. Adik ipar benar, mari kita coba dulu. Aku percaya kemampuan adik ipar. Baiklah, besok. Kita akan menanam kacang tanah bersama. Siunyang, kalian mau pergi kemana? Kami mau menanam kacang tanah. Kacang tanah? Apa itu kacang tanah? Sekarang tanah sangat kering, tidak ada yang tumbuh. Kacang tanah ini bisa hidup? Tentu bisa. Kacang tanah ini sangat tahan kekeringan. Hasil panennya lebih tinggi dari gandum. Jika kalian ingin menanam, bisa ambil dan coba. Zhang Jing, jangan kamu menghasut orang di sini. Nenek moyang kita selalu menanam gandum, tidak pernah dengar. Orang menanam kacang tanah bisa menyehat perut. Jangan kamu yang akan orang, bawa ke jalan buntu. Kacang tanah ini, akarnya kuat, tahan kekeringan. Omongannya lebih bagus dari nyanyian, jangan dengarkan dia. Terus tanam gandum, mungkin masih bisa berharap hujan. Tuhan pasti tidak akan memaksa orang ke jalan buntu. Anshing benar. Kalau kacang tanah ini gagal tumbuh, bagaimana nasib keluarga kami? Iya, risikonya terlalu besar. Tidak apa-apa, kalau nanti mau menanam. Silakan datang ambil bibit, dulu selalu pinjam makanan dari kalian. Kali ini, aku ingin membalas kebaikan kalian. Zhang Jing, aku percaya padamu, lihat keluargamu. Sekarang hidup semakin makmur. Worst case, kita coba saja, nenek tua seperti aku. Masih sanggup menanggung risiko. Aku juga mau coba. Jangan ikut-ikutan, nanti. Lapar jangan minta ku aku. Kak Ansheng, aku lapar. Lapar apa lapar? Aku saja belum makan, kamu cuma tahu makan. Kamu perempuan boros, Kak Ansheng. Kak Ansheng, ada apa?
Sanjing, kacang tanah yang ditanam Sanjing panen besar. Memenuhi seluruh halaman. Apa? Ini tidak mungkin. Sanjing, maafkan kami salah. Seharusnya tidak percaya kata-kata Sang Ansheng. Tolong beri kami bibit. Paman cepat bangun. Nenek cepat bangun, cepat bangun. Aku tahu kalian juga difitnah. Ambil bibit ini untuk ditanam. Sang Ansheng, kamu benar-benar bencana. Kalau bukan karena kamu, kami tidak akan kelaparan. Sebelumnya, kamu suruh kami serahkan daging dan makanan, sampai kelaparan. Tidak pernah lihat kamu peduli. Iya, dia hampir membuat kami mati kelaparan. Benar. Jangan harap kami percaya lagi padamu. Kalian semua pengkhianat. Siapa yang kau sebut pengkhianat? Dulu berburu, setiap rumah. Memberimu hasil buruan, menurutku. Kamu ini perampok. Perampok, bencana. Benar-benar bencana. Adik, sekarang kamu benar-benar sudah dewasa. Dulu kami yang melindungimu, sekarang kamu yang melindungi kami. Bahkan melindungi seluruh desa, benar sekali. Mulai sekarang, siapa yang berani bilang hal buruk tentang paman kecil kita? Aku yang pertama tidak setuju, paman kecil. Apapun yang terjadi, kami akan selalu menemanimu. Sanjing si sampah itu. Dia cuma beruntung. Sekarang seluruh desa terpengaruh olehnya. Berkelahi denganku. Bagus. Kak Ansheng, bagaimana kalau kita juga pergi? Minta benih kacang ke Sanjing? Minta apa? Ini semua salahmu, wanita pemboros. Seharian di rumah tidak kerja apa-apa. Bahkan makananku habis semua. Itu karena kau tidak punya kemampuan, di rumah tidak ada makanan lagi. Selalu menyalahkanku, lebih baik dulu. Aku menikah dengan Sanjing. Kau. Dengarja. Sanjing si sampah itu tidak layak dibandingkan denganku. Karena dia memaksaku ke jalan buntu. Kali ini, aku akan menghajarnya habis-habisan. Aku akan membuatnya hancur dan mati. Maksudmu, di rumah Sanjing ada daging dan makanan? Iya, kakak. Dan 5 kakak ipar Sanjing itu. Semuanya cantik seperti bunga, kalau kita bisa membunuhnya. Maka makanan dan wanita cantik semuanya akan jadi milik kita. Di tahun kelaparan ini, punya makanan dan wanita cantik. Apa bedanya dengan kaisar? Nah, ada hal bagus seperti ini, kenapa tidak bilang dari dulu? Aku sengaja menunggu Sanjing. Panen berhasil, baru memberitahumu. Bagus. Kalau ini berhasil, Tidak akan lupa memberimu bagian. kakak. Zhongjing, kau pasti mati. Sang Ansheng. Kenapa mereka bersama Liu si muka bekas luka dari desa sebelah? Liu si muka bekas luka ini terkenal sebagai preman di 10 desa. Sering merampas makanan warga. Mungkinkah Sang Ansheng bekerja sama dengannya? Ingin merampok makanan? Aku harus cari cara mencegahnya lebih awal. Merampok makanan. Kau bilang Liu si muka bekas luka ingin merampok makanan di desa kita? Benar, kepala desa. Kita cari cara. Menurutku, desa harus membentuk tim patroli. Agar bisa memantau gerak-gerik Liu si muka bekas luka. Masuk akal. Baik, kita lakukan sesuai yang kamu katakan. Kepala desa, aku tidak setuju. Sekarang semua orang tidak punya makanan. Dari mana dapat tenaga untuk patroli? Liu si bermuka bekas ini adalah preman. Dia sudah merampas makanan dari beberapa desa. Kalau kita tidak bersiap-siap, makanan yang tersisa bisa habis. Atau mungkin, kamu sudah bersekongkol dengan Liu si bermuka bekas untuk merampas makanan kita? Kepala desa ada di sini. Jangan asal tuduh aku. Baiklah, baiklah. Jangan berdebat lagi. Sudah diputuskan. Desa ini akan membentuk tim patroli. Sanjing yang akan bertanggung jawab. Mulai hari ini, desa kita resmi membentuk tim patroli. Sanjing akan menjadi pemimpinnya. Bertanggung jawab atas keamanan desa kita. Kalian bertanggung jawab di setiap sudut desa, timur, barat, utara, selatan. Sisanya bertanggung jawab atas keamanan jalan utama. Setelah pemeriksaan, laporkan kembali. Ayo patroli. Siap. Kak Liu, itu dia orangnya. Aku lihat sendiri, di rumahnya makanan banyak sampai tidak habis dimakan. Asal kita habisi dia, semuanya jadi milik kita. Baik. Harta sebanyak ini, berani juga dia keluar sendirian. Ini seperti memberi kita uang gratis. Ayo kita pergi. Waktunya hampir habis, tim patroli harus berkumpul. Bocah kurang ajar, kamu yang bernama Sanjing? Liu si bermuka bekas, bukankah kamu dari desa sebelah? Cari aku untuk apa? Bocah kurang ajar, kamu pernah dengar namaku? Kalau tahu diri, serahkan makananmu.
Hari ini aku akan membiarkanmu hidup. Kalau aku tidak mau, Kalau tidak mau, hari ini aku akan membunuhmu. Lalu mengambil makananmu. Itu kan Liu si bermuka bekas? Dia datang cari masalah. Teman-teman, ada pekerjaan. Eyo! Liu si bermuka bekas, di depan tim patroli kami. Berani berbuat onar di desa kami? Siap dipukul. Ayo pukul. Siap. Aduh. Berbuat onar di desa kami. Jangan pukul lagi. Aku sudah tahu salah. sudah. Kasih pelajaran saja. Liu si bermuka bekas. Kalau berani berbuat onar lagi di desa kami, aku akan pukul kamu setiap ketemu. Jangan sampai terulang lagi. Pergi sana. Kak Liu, kamu tidak apa-apa? Kamu pikir aku tidak apa-apa? Zhang Ansheng, desa kalian membentuk tim patroli. Tidak beritahu aku sebelumnya? Aku sampai dipukuli. Aduh, sakit sekali. Kak Liu, aku tidak sengaja. Pergi sana. Bocah, berani mempermainkan aku? Hari ini aku akan membunuhmu, Liu Ge. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku janji kali ini pasti tidak akan gagal. Bocah, apa lagi ide licikmu? Ini ramuan cinta yang kusimpan lama. Saat Sang Jing sedang patroli, kita sembunyi masuk ke rumahnya dan racuni 5 kakak iparnya. Dengan begitu, para wanita itu akan terpaksa mengikuti kita. Harta mereka pasti jadi milik kita. Semoga kali ini tidak ada kesalahan lagi. Liu Ge, aku bersumpah tidak akan ada masalah. Kalau gagal lagi, ku bawa kepalaku untukmu. Bagus, bocah. Baik, kita lakukan sesuai rencanamu. Sang Jing, tunggu saja. Puber. Zhang Jing sialan. Sudah setahun lebih aku tidak makan bubur. Rumahmu malah bisa makan. Setelah minum bubur beracun ini, wanita sekeras apapun akan terbakar nafsu. Zhang Jing, kakak iparmu dan rumahmu akan jadi milikku. Apakah semua anggota patroli sudah berkumpul? Zhang Ansheng tidak tahu pergi kemana. Zhang Ansheng hilang. Sial. Ayo cepat makan. Hari ini kita makan bubur. Kakak Miao mana? Kemarin dia tidur terlalu larut, sekarang belum bangun. Kita makan dulu. Minum, habiskan semuanya. Saat kalian terbakar nafsu, saatnya aku bersenang-senang. Apa kalian merasa bubur hari ini rasanya aneh? Bubur enak biasa, apa yang aneh? Mungkin hanya perasaan. Ayo kita habiskan. Adik ipar masih sibuk di tim. Nanti aku antar makanan untuknya. Kok panas sekali? Biarkan aku menggantikan kakaknya untuk melayani kalian dengan baik. Sang Ansheng, kau brengsek. Untung aku sudah siap, minum air ajaib dari sistem ruang. Hampir saja kau berhasil. Kakak ipar, kakak pertama. Bocah Sang Ansheng ini katanya mau masuk meracuni para wanita. Suruhku jaga di depan. Sudah lama sekali, kok tidak ada tanda-tanda? Ayo kita masuk lihat, Liu muka bekas luka. Lagi-lagi kau? Apa yang kamu lakukan di sini dengan sembunyi-sembunyi? Bukannya malam-malam masih patroli? Urusanmu apa? Aku tanya kamu. Ngapain di depan rumah Sang Jing? Nggak cukup dipukul siang tadi ya bang? Camel. Dengar dulu penjelasanku. Aku datang untuk minta maaf ke Sang Jing. Memang harus minta maaf. Siang tadi setelah pulang, aku merenung. Zhang Jing orang baik. Mana mungkin aku cari masalah dengannya? Jadi, malam ini aku sengaja datang untuk minta maaf ke Sang Jing. Betul, Kom. Oh begitu ya? Kalau gitu aku salah paham. Enggak juga, salah paham apanya? Kalau gitu aku duluan minta maaf ke Sang Jing ya. Tunggu dulu. Ada masalah apa lagi? Kamu bawa gerombolan tengah malam begini ke rumah Sang Jing. Bilangnya mau minta maaf? Kamu anggap aku bodoh ya? Bawa semua. Serahkan ke kepala desa, ayo pergi.
Zhang Jing, Zhang Jing, kamu mau tanggung jawab gimana ke kami? Zhang Jing, Belong, Kepen. Kamu mulai berniat jahat ke kami para kakak ipar? Kakak kelima, kamu salah paham. Aku cuma mau bantu kalian netralin racun. Kamu, itu beneran netralin racun? Sudahlah, adik Kelma. Ini bukan salah adik ipar. Salahkan Zhang Ansheng bajingan itu. Yang kasih kita obat. Iya, Zhang Ansheng yang berniat jahat ke kita. Ini, Bukan salah adik ipar. TAPI semalam. dia sama kita berlima, dia. Aduh, pokoknya aku nggak terima. Kakak-kakak, ini bukan seperti yang kalian pikir. Sebenarnya, aku juga korban. Sudah untung malah ngelunjak. Adik ipar, duduk dulu. Adik ipar, Aku tahu kejadian semalam tidak disengaja. tapi kami ini wanita baik-baik. Sebagai pria, Kamu harus kasih kami penjelasan. Kakak-kakak Ipar, aku tahu dulu aku. Pemalas yang cuma mau enaknya saja. Dan banyak berbuat salah. Setelah kakak-kakak pergi, kalian masih mau merawatku. Bahkan banyak menderita. Aku sangat berterima kasih. Atas kasih sayang kakak-kakak Ipar. Aku tidak akan mengabaikan apa yang sudah terjadi. Aku berjanji akan bertanggung jawab pada kakak Ipar. Bagaimana rencanamu bertanggung jawab pada kami? Jangan cuma omong doang. Aku janji, mulai sekarang, akan membuat kakak-kakak Ipar dan Miao-Miao hidup bahagia. Tidak akan kekurangan makan dan pakaian lagi. Kalau kakak-kakak ingin bebas, aku tidak akan menghalangi. Aku akan berusaha keras memastikan kakak-kakak hidup berkecukupan. Berlimpah harta dan kemewahan. baiklah, kau lulus ujian. Dulu saat kau seperti itu, kami tidak meninggalkanmu. Sekarang mana mungkin kami meninggalkanmu? Kakak sulung, Lebih baik kau menepati janjimu. Kalau berani meninggalkan kami. Tinjuku ini bukan main-main. ya, aku berjanji akan memperlakukan kakak-kakak seperti harta berharga. Tidak akan pernah meninggalkan. Oh ayah, Kemarin Zhang Ansheng dipukul pingsan oleh adik ipar. Sudah lama sekali, jangan-jangan sudah bangun? Kakak ketiga, kita sudah setuju ikut adik ipar. Masih takut diketahui orang luar? Bukan itu maksudku, aku cuma bilang. Zhang Ansheng berani berniat jahat pada kita. Bahkan memberi kita obat, kalau bukan karena adik ipar, dia pasti berhasil. jadi kita harus memberinya pelajaran, ya? Ayo kita lihat luar dulu. Ya. Kau pakai baju dulu. Sudah semalaman, kok belum bangun juga, adik ipar? Jangan-jangan pukulannya terlalu keras sampai dia mati? Syukurlah, masih ada napas. Kakak kelima. Tenang, aku tahu kekuatan pukulanku. Mana mungkin sampai membunuhnya? Tapi dia juga tidak bisa terus di rumah kita. Adik ipar, apa rencanamu? Aku peringatkan. Zhang Ansheng kemarin, hampir melecehkan kita semua. Kalau kau memefkannya, Aku akan marah. Kakak kelima, tenang. Dia melakukan hal seperti itu padamu. Tidak hanya kalian, aku juga tidak akan memaafkannya. Aku akan panggil kepala desa sekarang. Membeberkan semua kejahatan Zhang Ansheng ke publik. Kami sudah tahu semuanya, Xiu Niang. Kalian baik-baik saja? Baik-baik saja. Untung adik ipar pulang tepat waktu, kami baru bisa lolos dari cengkeraman Zhang Ansheng. Malam itu, Liu bermuka bekas luka juga ada di depan rumahmu. Diam-diam ketahuan patroli. Ditangkap dan diinterogasi semalaman. Tetap tidak mau membuat apa sembunyi di rumahmu. Liu muka bekas luka. Kemarin siang kau tiba-tiba cari masalah, aku baik hati membiarkanmu pergi. Sekarang berani-beraninya datang ke rumahku seenaknya. Ngaku, buat apa kau datang ke rumahku? Tanya aja semaumu, aku gak akan kasih tahu apa-apa. Kurang ajar. Kurang keras hukumanmu ya? Gak mau ngomong? Baiklah. Paman, tadi kalian ngomong apa sih? Kok misterius banget? Sebentar lagi kakak ipar akan tahu. Liu muka bekas luka, aku tanya terakhir kali. Mau ngaku atau tidak, alasannya kenapa? Tengah malam di depan rumah Sang Jing. Diam, pengen tahu ya? Aku gak akan kasih tahu. Gak mau ngomong gak apa, tadi malam gak cuma kamu yang ditangkap. Ada yang sudah ngaku kok. Maksudmu apa? Jujur saja, kejadian tadi malam kalau kau gak ngaku. Anak buahmu yang lain sudah ngaku semua. Gak mungkin. Mereka gak akan hianatin aku. Mustahil kainak kamu. Mimpi apa kau? Ikutin kamu 3 hari kelaparan 9 kali. Aku kasih mereka sedikit makanan, langsung ngaku semua. Kamu tadi malam datang ke rumah Sang Jing. Cuma buat kerja sama dengan Zhang Ansheng dari dalam luar. Aku gak salah kan? Siapa yang bocorin? Wah beneran ternyata. Saudara Zhang, trikmu benar-benar manjur. Coba dikit langsung ketahuan. Paman, ternyata tadi kalian bohongin Liu muka bekas luka. Betul. Gak nyangka otaknya sebodoh itu. Baru beberapa kalimat langsung ngaku semua. Zhang Jing, berani beraninya tipu aku. Diam. Tengah malam datang ke rumah Xiao Jing. Berniat jahat, masih berani bilang orang lain tipu kamu. Dan Zhang Ansheng si ganteng ini. Benar-benar brengsek. Zhang Jing, tenang, sebagai kepala desa di sini.
Aku pasti akan memberimu keadilan. Bangunkan Zhang Enyeng untukku. Siap. Kan. Ayo bangun. Kok sudah pagi? Siapa yang mukul aku? Kok sakit banget? Kalian mau apa? Kok ada di rumahku? Zhang Ensheng. Ini rumah Sang Jing. Berarti aku tadi dengan beberapa kakak iparnya. Kakap. Ini waktunya kapan masih mikirin kakak ipar orang. Benar-benar tidak tahu malu. Kepala desa, aku apa? Zhang Ensheng. Kamu sebagai sepupu Xiao Jing. Saat keluarga mereka kesulitan, kamu tidak membantu saja sudah keterlaluan. Kamu malah menambah masalah. Ingin merebut rumah Xiao Jing. Aku tidak, itu Sang Jing, dia memfitnahku. Kepala desa, tolong selidiki dengan adil. Sudah cukup, fakta sudah jelas di depan mata. Kamu masih berkilah, benar-benar pikir orang tidak tahu isi hatimu. Itu rencana busukmu. Benar, Zhang Ensheng. Lihat paman kami tidak di rumah. Langsung datang mengganggu kami para wanita. Sekarang masih berkilah. Keluarga Sang Jing. 5 wanita merawat 1 pria, hidupnya sudah sulit. Zhang Ansheng ini malah datang membuat masalah. Benar-benar tidak tahu malu. HMPH di desa ini. Siapa yang tidak tahu apa yang diinginkan Sang Ansheng? Tidak lain karena melihat Sang Jing. 5 kakak iparnya cantik, lalu timbul niat jahat. Selalu menargetkan keluarga Xiao Jing. Benar-benar tidak tahu malu. Jengke Taidak, kamu sudah banyak berbuat jahat. Bahkan bekerja sama dengan Liu bermuka bekas luka untuk mencelakai keluarga Xiao Jing. Sekarang di depan umum. Masih ada apa lagi yang ingin kamu bantah? Zhang Ensheng, bukannya kamu bilang kali ini pasti berhasil? Ini bagaimana? Liu Gu, aku tahu salah. Aku benar-benar tidak tahu ini, bagaimana bisa terjadi. Sang Ansheng, aku beritahu kenapa, karena kejahatanmu sudah menumpuk. Langit pun tidak akan melihatnya, ingin menghukummu. Yang lebih penting, kamu mengganggu orang yang paling kusayangi. Meski langit tidak menghukummu, aku akan menghukummu. Orang jahat seperti ini tidak pantas tinggal di desa kita. Aku usulkan mengusirnya dari desa, keluar dari desa Persik. Keluar dari desa Persik. Zhang Ensheng, masih ada yang ingin kamu katakan? Sang Jing, aku tahu salah. Kali ini aku benar-benar tahu salah. Aku mohon padamu, bisakah memberi aku kesempatan lagi? Maafkan aku kali ini. Sang Ansheng, dulu kamu mengganggu keluargaku. Mengganggu kakak iparku. Kenapa tidak berpikir untuk meminta maaf? Sekarang mau diusir dari desa. Kamu berpanik. Aku beritahu kamu. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Benar, kamu bisa sampai seperti ini. Semua ini karena kamu pantas mendapatkannya. Kakak ipar, aku tahu salah. Aku 1000 kali salah. Tidak seharusnya aku berniat jahat pada kalian. Tolong, kasihlah aku. Maafkan aku kali ini, atau aku akan diusir dari desa. Mengingat perbuatanmu yang semena-mena pada keluarga kami sebelumnya, mengusirmu dari desa masih terlalu ringan. Masih berharap kami memaafkanmu? Mimpi! Kalau sudah dikiriskan, Sang Ansheng, kejahatanmu sudah tak terhitung lagi. Berbuat semena-mena di rumah sepupumu sendiri, menindas kakak dan kakak iparmu. Kejahatanmu tak terampuni. Sebagai kepala desa, aku nyatakan mulai sekarang. Kamu bukan lagi warga desa Taohua. Mulai sekarang, jangan pernah menginjakkan kaki di desa Taohua lagi. Kepala desa, kasihanilah aku. Jika kau usir aku dari desa, aku harus pergi kemana lagi? Cui, aku hampir diusir dari desa Taohua. Bukankah kamu menyukaiku? Cepat minta kepala desa mengampuniku. Jangan biarkan dia mengusirku. Zhang Ensheng, apa yang kau omongkan? Kapan aku pernah bilang menyukaimu? Jangan pura-pura lupa. Dulu saat bersama aku, kita sudah janjikan menepuk hari keluarga Zhang Jing. Kenapa sekarang kau tidak mengakuinya? Baiklah, Cui, aku ingat. Kamu dan Sang Jing punya perjanjian pernikahan, kan? Mau lihat Zhang Jing. Jangan bergaul mesra dengan Zhang and Shan. Sudah kuduga. Cui sebagai tunangan Sang Jing. Kenapa sebelumnya? Setiap hari selalu berkunjung ke rumah Sang Ansheng. Ternyata begitu. Pasangan pria tampan dan wanita cantik. Sang Jing bisa bertemu dengan orang-orang seperti kalian di sekitarnya. Benar-benar sial 7 turunan. Kepala desa, tadi Sang Ansheng hanya mengarang cerita. Jangan percaya omongannya. Cui, kamu tidak bisa. Hanya baik padaku saat aku baik-baik saja. Aku hampir diusir dari desa. Cepat bantu aku memohon ampun. Sang Ansheng, jangan asal bicara. Hubunganku dengan Sang Jing sangat baik. Jangan kawan memang kebela hibang kami. Cui, jangan pura-pura lagi. Dulu kamu sudah. Menipu semua persediaan makanan keluarga kami dari paman. Jika bukan karena kamu, di tahun kelaparan ini, keluarga kami hanya bisa makan sekali dalam 3 hari. Aku tidak tahu itu adalah makanan seluruh keluargamu. Sang Jing, cepat bantu aku membersihkan namaku. Membersihkan apa? Dulu aku bodoh. Sedikit ada makanan langsung kuberikan padamu. Tapi kamu, diam-diam berselingkuh dengan Sang Ansheng di belakangku. Kau pikir aku bodoh bisa kau tipu? Zhang Jing. Banyak orang di sini, jangan asal bicara. Sudah. Dilihat banyak orang, masih tak bisa bedakan yang benar? Cui, sebagai tunangan Sang Jing, tak tahu malu. Kau dan Sang Ansheng berbuat mesum. Desa Persik pun takkan menerimamu. Percayalah kau bersama Zhang Ansheng. Kepala desa benar, pria tampan dan wanita cantik seperti kalian. Hanya akan mendatangkan bencana. Enyahlah dari desa Persik, enyahlah dari desa Persik, enyahlah dari desa Persik, enyahlah dari desa Persik. Kepala desa, aku memang bersalah tapi tidak seharusnya dihukum mati. Benar kepala desa, semua hartaku ada di desa Persik. Jika kau usir aku, bukankah ini memutus nafkah hidupku? Kau ingatkan aku. Mulai sekarang semua harta kalian menjadi milik Sang Jing.
Sebagai hukuman, karena telah menyakiti Zhang Jing. Jangan kepala desa. Kepala desa, kau memutus nafkah hidup kami. Seharusnya kau pikirkan akibatnya sebelum berbuat jahat. Ini semua kesalahan kalian sendiri. Bawa mereka dan buang dari desa Persik. Kepala desa, Dilarang masuk desa tanpa izin. Kepala desa, aku takkan berani lagi. Zhang Jing, bagaimana? Puas dengan keputusanku? Terima kasih atas bantuan kepala desa. Zhang Jing sangat berterima kasih. Ini tugasku, dulu jika bukan karena kebaikan hatimu. Mengajak warga menanam kacang, mungkin banyak yang sudah mati. Jika ada yang harus berterima kasih, itu aku yang berutang padamu. kepala desa sudah makan? Mari kita makan di dalam. Kami ingin berterima kasih telah membalas dendam kami. Ayo. Benar kepala desa, sudah waktunya makan. Zhang Jing. Zhang Jing, kamu di rumah? Zhang Jing. Hi Cui Cui, Hi Cui Cui, kamu dan Sang Ansheng. bukankah sudah diusir dari desa? Apa urusanmu datang ke sini? Jangan-jangan lagi cari ada ke apartemen makanan? Ku beritahu dulu, kami tak punya sisa makanan untukmu. Hi Cui Cui, bukankah hubunganmu dengan Zhang Ansheng tidak jelas? Sekarang datang lagi cari Zhang Jing buat APA? Kakak-kakak ipar Zhang Jing. Sebelumnya semua itu Zhang Ansheng memaksa memberikan makanan padaku. Kebetulan rumahku kehabisan makanan, tidak bisa menolak jadi terpaksa menerimanya. Zhang Jing, sebelumnya aku yang salah. Ayo kita kembali seperti dulu. Kembali seperti dulu. Iya, kita dulu kan punya janji pernikahan. Sebelumnya aku belum mengerti. Kalian, maafkanlah kesalahan yang kulakukan kali ini. Zhang Jing, masalah yang kamu cari sendiri. Selesaikan sendiri sampai tuntas. Kakak ipar tenang saja. Zhang Jing, aku tahu. Kamu tidak tega meninggalkanku. Ini Hi Cui Cui. Mimpi indah banget, pemilik tubuh asli rela jadi penggemarmu. Aku tidak mau. Mau makan di rumahku? Boleh. Kebetulan siang tadi ada sisa sayuran liar. Belum sempat dibuang, untukmu saja. Zhang Jing, aku datang sendiri ke rumahmu mencarimu. Kamu malah memberiku makan akar sayuran liar? Bukannya kamu bilang mau kembali seperti dulu? Dulu keluarga kami memang makan akar sayuran liar. Kenapa sekarang kamu tidak mau lagi? Bukan itu maksudku. Aku sudah rela menikahimu. Setelah aku menikah ke keluargamu, kamu tidak mungkin setiap hari memberiku makan akar sayuran liar, kan? Kamu tidak bilang ini, aku hampir lupa. Begini saja, kamar kosong di rumah kami tidak banyak. Setelah kamu menikah ke sini, aku akan merapikan gubuk Jeremy. Kita tidur di sana malam ini, biar kakak-kakak ipar tidur di rumah. Harus tidur di gubuk Jeremy? Kenapa kamu tidak mau? Jangan-jangan, kamu mau tidur sekamar dengan kami kakak-kakak ipar? Kenapa tidak boleh? Rumah ini milik Zhang Jing. Kalian hanya kakak iparnya. Kalau tidur ya kalian yang tidur. Kenapa aku yang harus tidur di sana? Hi Cui, aku lihat kamu benar-benar tidak tahu malu. Apa maksudmu? Maksudku, dulu aku memberikan semua makanan keluargaku padamu. Saat aku hampir mati kelaparan, kakak-kakak iparlah yang memberikan sisa makanan terakhir keluarga padaku. Dan kamu sebagai tunanganku, demi sesuap nasi, berselingkuh dengan Sang Ansheng. Sekarang mau tinggal di rumahku, suruh kakak-kakak ipar tidur di gubuk jerami? Kamu mimpi apa? Zhang Jing, berani sekali kamu bicara seperti itu padaku. Kamu tidak takut aku marah? Marah ya marah, urusanku apa? Lurah kan sudah bilang, tanpa izin. Dilarang masuk desa. Jangan tidak. Cepat pergi dari rumah kami. Kalau tidak, kami akan panggil lurah. Kalian terlalu jahat. Hi Cui Cui, aku bilang terakhir kali, pergi dari rumahku. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Lurah, kalian tunggu saja. Sayang, masih mau makan dan tinggal di rumahku? Mimpi. Adik ipar, Kamu benar-benar sudah melupakan Hi Cui Cui? Benar, kakak ipar yang benar-benar baik padaku. Kedepannya aku hanya akan baik pada kalian. sudah paham juga kamu. Xiao Jing ada di rumah? Ada masalah besar. Lurah, ada apa? Jangan panik dulu, pelan-pelan. Bagaimana tidak panik? Bulan lalu baru selesai 2 sungai. Sekarang, sumur di desa tidak bisa mengeluarkan air. Tidak bisa mengeluarkan air. Iya, kalau panen tidak bagus. Kita masih bisa makan kulit pohon, daun busuk untuk mengganjal perut. Sekarang tidak ada air. Bagaimana orang bisa hidup? Di ruang sistem, mata air ajaib masih ada air. Tapi hanya bisa meredakan sementara, harus cari cara lain. Tidak baik, Lurah. Sumur terakhir di desa juga tidak bisa mengeluarkan air. Ayah, apa? Bagaimana ini? Tidak ada air. Sang Jing, kamu banyak akal. Apa kamu punya ide bagus? Lurah, Sang Jing bukan dewa. Tidak mungkin tiba-tiba muncul air. Apa gunanya cari dia? Iya, tahun ini kekurangan makanan dan air. Ini minang needs a tidak memory, orang head up. Adik ipar, apa kamu punya cara untuk membantu mencari sumber air? Biar aku pikirkan dulu. Sistem, di toko ada tidak? Alat pendeteksi sumber air? Ding dong,
Detektor sumber air, harga tukar 5.000 uang. 5.000 uang? Aku menabung begitu lama, di toko sistem hanya ada. Kurang dari 1.000 uang, jauh dari 5.000. APA, 5.000 uang? Kamu sudah memikirkan solusinya? Sebenarnya ada cara. Baguslah kalau begitu, ayo cepat bawa kami mencari sumber air. Kepala desa, jangan buru-buru. Memang ada caranya. Tapi butuh bantuan semua orang untuk mengumpulkan bahan. Baru bisa menukar detektor sumber air. Butuh berapa? Minimal senilai 4.000 yen. 4.000 wan. APA Chongqing. Kamu bilang warga harus mengumpulkan 4.000 yen untukmu, baru kamu bisa cari air? Bukan aku yang butuh 4.000 yen, tapi detektor sumber air itu. Butuh 4.000 yen. 4.000 wan. Kami petani, penghasilan setahun cuma 200 wen. Sekali minta banyak uang, siapa yang rela? Zhangjing, Jangan-jangan kamu lihat desa kekurangan air. Jadi mau nipu uang warga terus kabur? Ha Sang Jing, aku bilang dari tadi kok aneh. Sang Jing tiba-tiba mau cari air, tapi minta warga kumpulin uang dulu. Ternyata mau nipu uang warga terus kabur. Zhang Jing, apa yang dikatakan warga benar? Kepala desa, mana mungkin bohong. Desa kekurangan air, semua orang bingung. Sang Jing kan bukan dewa. Mana mungkin dengan uang bisa bawa kita cari air. Dia cuma mau nipu kita semua. Aku benar-benar tidak menipu. Warga, ini detektor sumber air. Butuh bahan senilai 5.000 yen, aku sudah bayar 1.000 yen. Sisanya butuh bantuan kalian. Paman, apa kamu serius? Serius? Benar-benar serius. Kakak ipar percaya padamu, kami bantu meyakinkan orang. Semua jangan panik, Paman berani jamin. Berarti dia pasti punya cara. Kami siap jadi saksi. Benar? Kami percaya Paman. Kalian sekeluarga sama Sang Jing. Habis nipu uang kabur bareng, pasti percaya dia. Iya. Dulu kalau bukan. Xiao Jing yang ajari kita tanam kacang. Banyak yang sudah mati kelaparan. Dari tindakan Xiao Jing sebelumnya, aku yakin dia tidak akan menipu. Xiao Jing, sekarang desa kekurangan air. Kamu satu-satunya harapan. Aku akan menyumbang bahan senilai 1.000 yen. Kamu cepat bawa semua orang mencari sumber air. Warga sekalian, selama ini, Xiao Jing sudah banyak membantu kita semua. Semua orang sudah melihatnya. Dia bilang bisa bawa kita semua menemukan air. Aku percaya. Dia pasti bisa melakukannya. Aku sudah mengeluarkan barang senilai 1.000. Sisanya, tergantung kalian. Sang Jing, kamu benar-benar bisa jamin. Bantu semua orang menemukan air? Asalkan semua orang kumpulkan barang senilai 5.000. Aku pasti bisa bantu semua orang menemukan air. Baik. Karena kepala desa sudah mengeluarkan. Aku juga keluarkan. Lagi pula sekarang tidak ada. Carling, peling kita semyo mari kihosan. Aku keluarkan. Aku juga keluarkan. Karena semua orang mau mengumpulkan barang, aku janji pada kalian. Pasti bantu semua orang menemukan sumber air. Paman, di sini tempat yang kamu bilang bisa menemukan air? Betul, menurut detektor sumber air. Di sini ada air tanah. Ayo kita gali sumur di sini. Sang Jing, kamu tidak bohong kan? Sekitar sini gersang, rumput pun tidak mau tumbuh di sini. Mana mungkin ada air? Sudahlah. Xiao Jing ini, sudah susah payah bawa kita semua ke tempat yang ada air. Semua orang harus percaya padanya. Ayo kita gali sumur dulu. Sudah setengah hari menggali, tanah masih kering. Tidak ada tanda-tanda air. Benar ada air di sini? Puluhan orang menggali sumur, sudah setengah hari. Bagaimanapun juga, seharusnya sudah keluar air. Jangan kamu membohongi semua orang? Detektor tidak bohong. Asalkan sumur digali dengan baik di sini. Desa ini tidak akan kekurangan air lagi. Sang Jing, semua orang bertanya padamu. Bicara dong. Jangan-jangan kamu asal pilih tempat. Lalu bilang ada air pada semua orang. Warga sekalian, percayalah padaku. Kalian belum menggali cukup dalam. Menurut perkiraanku, hanya perlu menggali 1 hari lagi. Air pasti akan keluar. Masih harus menggali 1 hari lagi? Zhang Jing, di sini ada puluhan orang. 1 hari bisa menggali habis sebuah gunung. Kamu bilang menggali sumur butuh 1 hari lagi? Bercanda ya? Kamu sengaja menyusahkan semua orangnya? Bilang harus menggali 1 hari lagi baru keluar air. Menurutku, kamu cuma mau menunggu tengah malam saat semua orang tidur. Lalu kabur, bawa barang-barang warga dan beberapa istri orang. Betul. Kalian mau lanjut silakan. Aku tidak mau lagi. Aku juga berhenti. Kenapa harus? Sang Jing bilang apa ya langsung dituruti. Kembalikan barang sumbanganku. Kalau tidak mau bantu juga tidak apa. Tapi, tunggu sampai semua orang menggali airnya keluar. Kalian tidak akan dapat setetes air pun, Pak Lurah. Jangan sampai tertipu olehnya. Dia sebenarnya adalah pemalas yang tidak bisa apa-apa, buta huruf, jika bukan karena ditanggung oleh beberapa kakak iparnya, sudah lama tidak tahu mati di mana. Bagaimana mungkin dia bisa membawa kita menemukan sumber air? Betul kan Pak Lurah? Sekarang masih ada waktu untuk minta kembali barang yang disumbangkan kepadanya, kalau tidak, nanti malam. Dia kabur bawa lari, kita menangis pun tidak ada tempatnya, cukup. Dulu kalian yang merengek minta dicari sumber air. Sekarang setelah susah payah menemukan sumber air, kalian ribut ini itu, mau bagaimana lagi? Pak Lurah, jangan marah, serahkan padaku. Warga sekalian, kalau tidak percaya padaku, khawatir aku akan kabur malam ini, maka malam ini aku akan tinggal di sini, tidak kemana-mana, kalau tidak percaya. Bisa mengawasiku di sini kapan saja, mengawasiku kapan saja. Ya,
Kami akan menemaninya. Kami berdua akan menemani adik ipar. Kalau tidak percaya, Bisa juga ikut di sini. Xiao Jing ini bersama 5 kakak iparnya sudah berjanji seperti Ani Kapten Seniwa, APA masih ada. Yang keberatan? Kalau tidak ada keberatan lagi, mari kita buru-buru bekerja. Gali airnya keluar dulu, baik? Tidak baik, semua cepat lihat, ada masalah besar. Ada APA, masalah APA, Pak Lurah lihat, sumur. Tergali batu sebesar ini, selanjutnya tidak mungkin digali. Xiao Jing, ada ide tidak? Orang modern kalau menemukan batu sebesar ini, langsung pakai mesin bor, tapi di zaman ini, tidak ada mesin, mengandalkan manusia tidak mungkin. Menggali batu ini, sumur sudah sedalam ini. Pindah tempat sekarang juga tidak realistis. Aku sudah bilang. Zhang Jing buta huruf. Tidak tahu apa-apa, hanya asal gali saja di sini. Sekarang begini, batu sebesar ini, dewa pun datang. Tidak bisa apa-apa, bagaimana kita bisa terus menggali? Gali apa lagi, aku berhenti, siapa mau lanjut silakan. Lagi pula bukan hanya desa kita yang kekurangan air. Fire Semiomatic Healthcare bersama, Zhang Jing. Kembalikan barang-barang warga, sumur ini tidak aku gali lagi. Berhenti, berhenti. kami juga berhenti. Sudah, jangan banyak bicara semua. Sudah sibuk seharian, tinggal sedikit lagi. Ada sedikit kesulitan, mari kita cari solusinya, Pak Lurah. Bapak bicara mudah, tapi batu sebesar ini hanya dengan peralatan seadanya. Alat yang kita punya tidak cukup untuk menggali, bagaimana ini bisa diselesaikan? Paman kecil, lihat, apakah kamu punya cara lain? Hancurkan batu ini. Bor mesin, di toko sistem, ada barang bagus seperti ini. Semuanya, aku punya solusi. Solusi apa? Teknologi. Teknologi? Paman kecil, maksudmu apa? Apa hubungannya teknologi dengan menghancurkan batu? Apakah kamu tidak sedang menapolagi? Tenang saja, nanti kalian akan tahu. Satu bor mesin harganya 1000 koin, di uang sistem. Nilai sisa barang-barang yang ada juga sekitar 1000 koin, sistem. Tukar bor mesin. Selamat, bor mesin berhasil ditukar. Paman kecil, dari mana kamu dapatkan barang-barang ini? Paman kecil, tadi di depan tidak ada apa-apa. Barang ini, bagaimana bisa tiba-tiba muncul? Paman kecil, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kita berhalusinasi? Nanti akan kujelaskan. Sekarang, lihat aku. Sanji, apa yang kamu berani? Barang aneh apa ini? Jangan-jangan kamu akan memakai ini untuk menghancurkan batu? Betul sekali. Barang ini bahkan tidak lebih besar dari sekopku. Bagaimana bisa menghancurkan batu? Itu karena kamu tidak tahu kehebatan teknologi. Lihat baik-baik. Hancur, batu hancur, benar-benar hancur. Hancur, benar-benar hancur. Batu sebesar ini, luar biasa, bagaimana mungkin? Fakta sudah di depan mata, masih mau meragukan apa? Xiao Jing, batu sebesar ini, langsung hancur, ini seperti keajaiban. Paman kecil, kamu benar-benar hebat. Urusan penting, cepat bersihkan batu-batunya. Lanjutkan menggali sumur, aku punya firasat, sebentar lagi ada air. Baik, baik, baik. Air Kellior, benar-benar Kellior. Bagus sekali, air benar-benar datang. Bagus sekali, air benar-benar datang. Paman kecil, kita berhasil. Xiao Jing, ini berkat kamu. Kita semua bisa minum air, kamu adalah pahlawan desa kita. Usaha kita semua tidak sia-sia. Sekarang, siapa lagi yang meragukan Xiao Jing? Bisa membawa kita menemukan air? Tidak. Zhang Jing, aku tidak seharusnya meragukanmu. Aku salah. Sudahlah, sekarang tahun-tahun sulit, semua orang susah. Semua takut, usaha sia-sia, aku sangat mengerti. Warga, air akan segera keluar, kita harus lebih semangat. Selesaikan semua ini, kita bisa melewati masa sulit bersama. Baik. Baik. Paman kecil, ini apa? Ini resep rempah yang kutulis tadi malam, kalian pergi ke kota. Tolong tanyakan harganya, aku berencana dalam beberapa hari ini. Mencari tempat di desa untuk mendirikan pabrik. Rempah? Paman kecil, baru saja bantu warga selesaikan sumur. Kenapa sekarang sudah memikirkan rempah lagi? Untuk cari uang. Kalau tidak cari uang, bagaimana bisa menghidupi kalian semua? Dan aku punya firasat, rempah dengan resep yang kutulis ini pasti akan disukai banyak orang. Resep rempah premium yang ditukar dari sistem. Bagaimana mungkin tidak disukai? Baiklah paman kecil, kami berangkat ke kota untuk menanyakan harganya. Terima kasih atas kerja keras kalian. Zhang Jing datang, cepat lihat. Halloween desa kita, Zhang Jing.
Beruntung ada kamu, menemukan sumber air, memimpin warga menggali sumur. Warga desa bisa makan kenyang. Melewati tahun-tahun sulit dengan selamat. Bahkan ada sisa makanan untuk bantu desa tetangga. Yang penting semua selamat. Sang Jing, kamu tiba-tiba datang. Ada keperluan apa? Iya, aku ingin bicara. Aku mendirikan pabrik rempah. Sekarang butuh karyawan, jadi aku datang untuk merekrut. Pabrik rempah kerjanya apa? Ada berbagai macam, menggiling bahan, mengemas, mengirim. Gaji 30 koin per hari. 30 koin per hari? Aku daftar. Aku juga. Aku juga daftar. Baik. Warga, aku umumkan mulai sekarang. Pabrik rempah Sang resmi dibuka. Mulai besok. Kalian bisa bekerja di sini. Zhang Jing sialan. Hidupnya enak sekali. Bahkan sudah buka pabrik rempah, sementara aku. Ya papasan, kalau bukan karena dia, aku tidak akan seperti ini. Zhang Shen, kamu konsep Yu Zhang Jing. Bagaimana kalau kamu minta tolong ke Zhang Jing? Suruh dia kasih kita kerja di pabrik. Katanya sih, pabrik rempah ini sehari bisa dapat 30 keping. Kamu kan tunangannya, kenapa nggak kamu aja yang minta? Zhang and Sheng Hi Cui Cui. Kalian, ngapain ke pabrik rempah Sang Jing? Jangan-jangan. Lihat Sang Jing hidup enak. Lalu mau berbuat jahat lagi? Enggak kok enggak. HMPH, paling juga kalian nggak berani. Diam aja ngapain? Lupa pesan kepala desa? Dilarang masak kampung tanpa izin. Cepat pergi. Adik ipar. Lihat APA? Gak apa-apa, kakak. Sekarang pabrik rempah udah berdiri. Aku mau kakak yang jadi manajernya. Kamu kok tiba-tiba kasih aku pabrik? Terus kamu ngapain? Ngapain, adik ipar? Kalau mau kayak dulu, tidur-tiduran di rumah. Biar kami yang nafkahin juga gak apa-apa. Tapi malam ini, jangan coba-coba naik ke tempat tidur kami. Kakak-kakak, kalian salah paham. Aku mau. Sekarang kampung udah aman, aku mau bentuk rombongan dagang. Pergi ke luar negeri cari duit banyak. Di kampung gak bakal bisa kaya. Gak tahu kapan bisa bikin kakak-kakak. Hidup berkecukupan. Harus cepat-cepat merantau. Adik ipar, kamu mau pergi dari kampung? Ngapain ke luar negeri? Di sini juga bisa cari duit. Ayah, sekarang kita udah nggak kekurangan makanan. Paling nggak bisa buka warung bakso. Jualan bakso juga bisa menghidupi keluarga. Betul, Aku bisa hitung biaya, hemat upah pegawai. Adik ipar, jangan-jangan kamu jijik sama kami. Jadi mau kabur sendiri? Kakak-kakak, kalian salah paham. Aku udah janji. Pasti bakal bikin kalian hidup enak. Janji aku, pasti kutepati. Jadi kamu pergi jauh-jauh demi kami? Iya, demi keluarga kita. Sekarang peluang di kampung dikit. Tapi merantau ke luar negeri terlalu berat. Jadi aku harap kakak-kakak bisa jaga rumah. Tunggu aku pulang. Oke, pergilah. Kami janji bakal jaga rumah. Tunggu kamu pulang. Kalau gitu, kakak-kakak, aku pergi dulu. Pergilah, hari-hari di jalannya. Kami menunggumu di rumah. kamu harus cepat-cepat kembali, ya? Tenang saja, Bu. Setelah sampai di sana, aku akan mengirimkan surat untuk kalian. Kalau nemu barang-barang unik di perjalanan, pasti aku kirimkan untuk kalian. Dah, ya. Aku sudah ambil barang yang dikirimkan adik ipar. Katanya, Ini hadiah yang dibawakan dari barat untuk kita. Ngapain cuma kirim uang dan hadiah mulu? dia juga nggak pulang. Jangan bilang gitu. Kalau bukan karena adik ipar, ngasih uang dan hadiah, mana mungkin kita bisa hidup. Senyaman sekarang, kamu masih ngerasa kurang apa? Aku memang kesal. Dia pergi sampai 3 tahun. Pulang pun nggak. Sudah, baca dulu apa yang adik ipar Tulis di suratnya. Kakak-kakak baik-baik saja? Beberapa tahun ini, bisnisku di luar negeri makin maju. Uang yang dikirim ke rumah sudah diterima, kan? Pasti kalian lagi mikirin kapan aku pulang. TAPI. Menurut perkiraanku, saat kalian terima surat ini, Saatnya kita bertemu sudah tiba. Kitimyu? Sang Jing mau pulang? Kakak-kakak, aku sudah kembali.